Assalamualaikum anak-anak. Hari ini kita bertemu dalam pelajaran kimia karena bab 1 kita hidrokarbon dan minyak bumi. Untuk hari ini Ibu akan membahas atom karbon. Kenapa atom karbon itu khas? Ya, atom karbon kita katakan khas atau istimewa karena yang pertama dia bisa membentuk 4 tangan. Punya 4 tangan. Nah, 4 tangan ini cuma istilah ya, karena waktu kelas 1 kita udah belajar bahwa atom karbon itu lambangnya C ya. Ini namanya lambang atom. Kemudian dia punya nomor atom, nomornya 6 kan? Karbon nomornya 6. Kemudian kita juga udah belajar konfigurasi elektronnya. 1s2, 2s2, kemudian 2p2. Nah, ini kita batasin. Ini namanya kulit pertama, ini kulit kedua, ya kan? Ini kulit pertama, ini kulit kedua. Kemudian ini namanya kulit terluar atau elektron yang berada di kulit terluar namanya elektron valensi. Elektron valensinya jumlahnya 4. Nah, karena elektron valensinya jumlahnya 4, menurut Lewis digambarkan dalam bentuk nih, struktur Lewis digambarkan dalam bentuk titik-titik elektron. Sehingga kita letakkan di 4 titik yang sama. Nah, maka untuk gampangnya kita mengingat, ini dikatakan mempunyai 4 tangan. Karena apa? Elektron ini kan nanti mengikat atom lain, yang ini juga mengikat atom lain, yang ini mengikat atom lain, yang ini juga. Jadi dia punya 4 tangan, tangan kanan, tangan kiri, tangan atas, tangan bawah. Oke. Kemudian yang kedua, selain dia punya 4 tangan, dia bisa membentuk ikatan tunggal, dapat membentuk ikatan tunggal atau jenuh atau ikatan rangkap 2 dan ikatan rangkap 3. Nah, kalau dia begini, antara C dengan C-nya semuanya ikatannya tunggal, atau ini dikatakan hidrokarbon jenuh. Kenapa dibilang hidrokarbon? Karena dia terdiri dari karbon dengan hidrogen ya. Ini ikatannya tunggal semua. Nah, ini kita yang lainnya apa nih antara C dengan C ya? Yang lainnya nanti kan H. Ya, kan dia ada tangannya 1, 2, 3, 4. Ini juga 1, 2, 3, 4. Nih 1, 2, 3, 4. Di sininya ini semuanya H. Jadi nggak usah kita tulis biar nggak semak. Ini semua H. Nah, ini namanya hidrokarbon ikatan rangkap, ikatan tunggal. Nah, atau ikatannya jenuh. Artinya apa? Nggak ada lagi jenuh, dia nggak ada lagi yang bisa diputuskan dan masuk atom lain. Kemudian ini tunggal. Nah, kemudian ada ikatan rangkap besar. Atau kita tambah satu lagi. Ini ada yang rangkap, ada yang jenuh. Jadi yang ini namanya ikatan rangkap. Nah, ini kita lihat sisa tangannya nih kan, tangannya ada 2. Berarti dia perlu 2 tangan lagi. 1, 2. Ini ikatan. Kalau ini udah berapa? 1, 2, 3. Maka perlu ada 1 lagi. Boleh letak di sini, boleh letak di sini. Kemudian nih ada 1 ikatan. Berarti dia masih ada punya tangan 3 lagi.
Nah, kemudian apa lagi? Kalau rangkap 3. Contohnya 1, 2, 3. Nah, di sini kita punya 1, 2, 3, 4 tangan. Ini 1, 2, 3, 4 tangan. Udah nggak ada tangan lagi di sini, nggak ada hanya berarti. Ini 1, 2, 1 aja. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, ini banyak nanti senyawa-senyawa yang berbentuk ikatan. Enggak semua, ada rangkapnya. Ya, ada rangkap buahnya. Ini rangkap 3. Ini rangkap 3. Nah, kemudian yang ketiga, rantainya. Dia bisa bentuk rantai. Apa itu rantai? Ini C panjang gitu. Semakin banyak bisa bentuk rantai. Itu namanya rantai. Dia bisa membentuk rantai. Rantai dapat membentuk rantai alifatik maupun siklik. Nah, rantai alifatik ini rantainya lurus aja, nggak nyambung. Rantainya lurus, kita katakan lurus. Contohnya gini ya, ini, nah gini, dia kan tetap lurus. Putus dia, putus. Ini namanya, walaupun gini boleh atau gini aja. Ini namanya alifatik. Nah, alifatik ini bisa atau gini. Kita yang seperti ini namanya juga alifatik. Tapi yang ini bercabang. Nih bercabang. Yang ini lurus. Ya, ini nggak perlu kita. Ini kalau kita mau ditambah, kita tambah. Kalau enggak gini aja juga atau gini. CH hanya ini 1, 2, 3 kan? 3. Ini hanya 2. 1, 2, 3, 4 ya kan? Ini 1, 2, 3 jadi ini 3. Nah, kemudian ini baru yang namanya alifatik. Nah, kalau yang siklik, yang siklik seperti apa? Siklik itu artinya ujung sama ujungnya nyambung sehingga dia membentuk siklus. Nah, misalnya contohnya, nah ini namanya hidrokarbon siklik. Berarti nanti di sini ada hanya berapa? CH2 ya kan? Ini CH2, ini juga CH2. CH-nya 2. Nah, itu namanya hidrokarbon ini atom karbon siklik. Nah, ada juga yang siklik ini, ada juga yang ini siklik biasa. Ada juga yang aromatik nih contohnya. Nah, contohnya ini gambarnya seperti ini, bisa digambarkan seperti itu atau bisa digambarkan seperti ini. Ini dia, sebenarnya aslinya begini ya, atom apanya nih, rangkap buahnya berselang-seling. Aslinya lagi ini kan gambar gampangnya, aslinya dia gini, C sini aja mana ya, C nampak nih ngomong. Nah, ini 1, 2, 3 berselang-seling. Ini namanya aromatik, senyawa aromatik. Dia dikatakan aromatik kenapa? Karena
dia menghasilkan bau khas. Biasanya senyawa yang seperti ini kan baru benzen, ini namanya benzen. Masih ada yang lain-lain, ini kan bercontoh satu. Pokoknya senyawa aromatik yang selang-seling ini biasanya dia menimbulkan bau khas. Ya contohnya yaitu misalnya benzen, naftalen yang disebut kapur barus, itu senyawanya senyawa aromatik. Yang kemudian yang keempat dia berdasarkan ikatan antara C-nya ini, antara C dengan berapa banyak ikatan C-nya, dia bisa membentuk disebut atom C primer membentuk atom C primer, sekunder, tersier, dan kuarterner. Nah, contoh ya, ini kita buat contoh. Ini hidrokarbonnya. Di sini ada bercabang 2, di sini ada bercabang 1 aja. Di sini tunceh lupa tisu. Terus ini atom C. Yang lainnya kan H. Ini kita buat nih H-nya berapa? 1, berarti tambah 3. Ini 1, 2, berarti tambah 2. Ini ya berarti ikatannya nampak kan antara C dengan C, dan seterusnya bisa ditambah. Yang penting kita lihat ini C-nya aja. Nah, jadi yang ini dia mengikat 1 atom C. Yang lainnya kan atom H semua. Maka dia disebut atom C primer. Nah, kalau yang ini mengikat 2 atom C, ini 1, ini 1. 2-nya lagi atom H. Maka dia disebut atom C sekunder. Nah, kalau 3 yang mana? Yang 3. 1, 2, 3 C. Lebihnya otomatis H. Hanya 1 aja. Ini namanya tersier. Atom C tersier. Yang mana yang 4? Ini namanya kuarterner. Nah, ini keistimewaan atom karbon. Dari atom ini aja nanti kita jumpa ribuan senyawa, jutaan senyawa. Nah, semua ini bisa panjang lagi karena ini kan rantainya bisa panjang, bisa sampai puluhan. Membentuklah senyawa. Jadi senyawa-senyawa yang ada di alam ini semuanya tersusun dari atom-atom seperti ini. Atom karbon ini bisa kita lihat, setiap benda yang kalau dibakar itu hangus berarti dia mengandung atom karbon. Berarti sebanyak apa di alam ini senyawa yang bisa dibakar hangus berarti dia punya atom hidrokarbon. Karbon, hidrogen, mungkin bertambah lagi nanti oksigen. Jadi sekian banyaknya itu yang kita nggak tahu itu semuanya diciptakan Allah secara detail. Jadi setiap senyawa yang ada di alam ini yang bisa terbakar tuh detailnya seperti ini. Jadi makanya, tapi kan kadang-kadang kita lupa ingat bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia yang buat semuanya seperti ini. Kita belajar gini aja kadang-kadang susah kan? Pingsan kan? Belajar seperti ini kadang-kadang kita pusing kepala Barbie. Udah oke. Jadi supaya kita ingat ya kan, ya nggak ada salahnya kita tafakur kita pikirkan bagaimana sebetulnya Allah udah ingatkan di dalam Al-Quran. Kita cari surat An-Naml, surat semut ya, ayat 62 dengan 63. Ini nanti kalian catat, anak-anak catat semua di buku kimia 1 aja. Di buku kimia 1 semuanya catat di sini, nanti latihannya juga di situ. Kalian catat semua ini, kemudian di bawahnya kalian catat surat An-Naml, surat semut ayat 62 dengan 63. Catat ayatnya, catat artinya untuk nilai bonus ya. Jadi ini catatannya nanti setorkan ke ibu, kirim ya, kirimnya japri langsung ke
nomor ibu, terus di bawahnya, di bawah setelah catat ini nanti kalian catat surat An-Naml ayat 62 dan 63. Oke, sekian untuk pertemuan kali ini. Kalau ada yang salah ibu mohon maaf, kalau ada yang kurang kita belajar lagi. Sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.